Oh, Oke, saya record. Nah, nanti saya upload di Classroom, hasil record ini diulang kembali, gitu ya. Diulang kembali baik, Pak. apa yang saya ajarkan, terus nanti akan ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan, gitu. Baik, Pak. Ada lagi yang mau nanya? Nah, nanti dalam prosesnya ada yang ketinggalan atau saya kecepatan, nanti interupsi aja ya, gitu. Atau saya kelambatan, kurang cepat, nanti ngomong aja. Ya, Pak. Oke. Oh ya, Pak. Ini tadi yang nge-record dari Bapak atau saya ya? Tadi saya sih, saya aja nggak apa-apa deh. Oh ya, siap. Oke, ini ujungnya nggak ada limitnya kan? Tadi saya limit sampai jam 5, Bapak. Aman nggak ya? Sampai jam berapa? 5. Ya, aman-aman. Oke, Aman ya? Oke. Soalnya nanti lanjut. jam 5 juga yang cowok-cowok mau futsal ini, Pak. Mau apa? Mau futsal. Oh, futsal ya, oke. Ya. Oke, oke, nggak apa-apa. Saya buka slide-nya ya. Kalau saya ini slide-nya versi student. Kalau kalau teman-teman crack gak apa-apa. Tapi kalau ada yang mau versi student nanti dia bisa beli langsung di websitenya ya. Dia harganya berapa kan? SolidWorks, uh, SolidWorks student. Nah, ini harganya $60 per tahun. Berarti sekitar 16.500 kali 60. Eh, ya 900-an lah, 900. Oh, tapi dia ada diskon kalau nggak salah. Dia dia kita tinggal masukin voucher gitu. Si ada nggak ya? Baik. Kalau yang di UNS itu kita dibantu Pak yang downloadnya itu. Jadi dibantu dari Nggak sekolah ada. vokasinya. Oke, berarti bagus lah kalau ada bantuan dari Udah ini. ya, Jadi udah ada bisa license. bisa bisa diinstal di laptop masing-masing gitu jadinya. Tapi yang Nah, installin dari istrinya yang Pak. Dan kemarin kan masih berapa laptop gitu. Jadi katanya bapaknya Senin aja soalnya besok libur. Soalnya kemarin gitu. oh ya udah, nggak apa-apa. Oke, Oke. ini bebas aja ya kalau mau crack boleh di laptop masing-masing tuh nggak Misi apa-apa. Pak, izin bertanya. Ya gimana? Ini kan laptop saya masih belum cukup buat yang versi 2025. Kalau misalnya Nah, download yang versi sebelumnya dulu, nggak apa-apa Pak. nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa kok. Ini saya karena Baik Pak. pengen terupdate aja ya, nggak masalah. Blue on kan? Ora aku blue on kan. Aku ya Oke, Rai. ini kelihatan ya saldo saya ya. Ya kan Pak. Kelihatan Pak. Oke, saya buka Classroom, mana Classroom kita. Kita kemarin sudah mengenal beberapa introduction ya. Jadi untuk drafter itu atau mekanik desain itu ada banyak areanya, bisa di oil and gas kemarin kayak, kemudian ada tool design, mekanika, plumbing, civil, piping, tangki, kemudian aero, electrical, drafter, terus kemudian banyaklah arsitek. Nah, jenjang karir kalian juga bisa mulai dari drafter,
kemudian nanti lari ke desainer, bisa nanti ke engineer ya. Bedanya desainer sama engineer ini apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa? Izin menjawab, Kak. Ya, Kalau menurut saya desainer hanya mendesain tanpa mempertimbangkan eh, bahan yang akan digunakan dalam barang yang didesain, Pak. kalau engineer, Kalau engineer harus mempertimbangkan sesuai dengan desain yang dibuat, Pak. oke. Maaf ya, saya bilang salah. Kalau desainer tidak mempertimbangkan bahan yang akan digunakan, berarti dia bukan disebut orang desainer ya. Nah, dia pelukis. Nah, desainer tuh tetap dia mempertimbangkan bahan apa yang cocok digunakan untuk misalkan ya, untuk beban, misalkan beban statik, beban dinamik, kemudian di area pantai, terus misalkan di area dingin, panas gitu kan. Dia desainer juga harus mempertimbangkan itu. Dan dia harus tahu bahan-bahan atau material-material yang ada di pasaran. Nah, tapi job desk-nya pasti yang pasti adalah dia menggambar. Tapi kalau engineer, ya kan, biasanya dari drafter, engineer ini adalah dia nggak melulu kerjaannya nanti menggambar. Bisa bisa jadi dia adalah orang yang memonitoring kerjaan desainer terhadap proses fabrikasi atau proses manufacturingnya. Nah, gitu. Jadi kalau di perusahaan saya itu ada namanya proses engineer. Nah, proses engineer itu yang dia akan berkomunikasi dengan estimator, desainer, sama orang produksi. Nah, dia yang bisa menerjemahkan bahasa-bahasa gambar ke dalam bahasa produksi. Kadang karena orang produksi nggak semuanya dia S1, D3 gitu ya. Kadang eh, masih kebanyakan SMA, kemudian kayak simbol-simbol atau standar-standar yang ada dalam gambar itu mereka masih belum memahami. Maka engineer inilah yang mentransfer ya informasi agar tersampaikan kepada orang-orang produksi gitu. Proses engineer atau engineer di sini dia sebagai estimator. Jadi yang mengcosting, mengestimasikan budget dari desain yang digambar oleh desainer gitu. Gitu ya. Itu bedanya ya. Oke. Nanti misalkan jadi engineer, jadi estimator, kemudian jadi sales, bisa jadi manajer dan sebagainya. Bahkan bisa jadi ownership kalau misalkan buka perusahaan sendiri. Oke, introduction and design intent ya. Ini apa introduction pengenalan aja sama design intent itu adalah eh apa ya? Design intent itu pendekatan ya, pendekatan bagaimana seseorang itu menggambar ya, tahapannya dari mana saja, kemudian eh, metodenya seperti apa gitu bahasanya. Oke, jelas soal itu ini pasti kalian udah baca, silakan dibaca untuk menambah wawasan aja tentang apa itu SolidWorks dan apa saja yang bisa digambar. Kemarin sudah saya jelaskan di pertemuan pertama. Ini syarat softwarenya bisa dibaca aja. Konsep dasarnya, konsep dasarnya adalah kita harus melewati proses sketching ya, atau 2D sketch. Nah, kemudian 2D sketch ini adalah sebagai cikal bakal kita untuk membuat 3D. Tanpa 2D sketch, kalian nggak akan bisa membuat 3D. Entah itu 3D model seperti, ntar dulu ya.
Entah itu 3D model seperti gambar ini ya, ini yang proses machining ya, atau atau besi cor atau struktur gitu. Oke. Dari 3D sketch, kemudian kita assembly, kemudian kita drawing ya. Warna sudah saya jelaskan. Oke. Ini kurang ini. Nah, desain intent di sini apa? Desain ini perencanaan awal dalam kita membuat atau merancang suatu model. Oke. Ada berapa tahap? Ada tiga, pendekatan layer cake, pendekatan water wheel, pendekatan manufacturing. Ya, masing-masing akan menghasilkan output yang sama di langkah terakhir ini. Tapi pendekatan layer cake dia 5 langkah baru jadi. Kalau misalkan water wheel dia satu langkah jadi. Kalau pendekatan manufacturing dia 4 langkah jadi. Jadi masing-masing metode ini, masing-masing pendekatan ini akan menghasilkan step yang berbeda, histori yang waktu yang berbeda gitu. Kapan kita menggunakan manufacturing, kapan kita menggunakan powder wheel, kapan kita menggunakan layer cake, nanti seiring berjalannya kalian belajar, kalian akan bisa menempatkan sendiri nih kapan masing-masing pendekatan ini kita gunakan, atau bahkan kita kombinasi antara satu pendekatan dengan pendekatan yang lainnya. Oke, kita lanjut. Kita buka SolidWorks-nya, kita klik new, kemudian kita klik, kita mulai dari part ya. Oke, sambil buka ya. Yang lain sambil buka part. Pak, Gimana? terus ada part assembly sama yang drawing ya kalau nggak salah itu beda yang ketiganya itu apa ya? Oke, Sar. Drawing ini maksudnya. Ya yang ketiganya itu Pak, part sama Oke. assembly sama draw. Tadi saya bilang di pertemuan awal tuh sudah sempat saya jelasin bahwa part ini kita membuat gambar individual. Jadi cuman satu single desain aja yang nanti akan kita assembly di dokumen ini. Jadi kalau kita mau merakit part-part, misalkan kita ada 10 part nih mau kita rakit, nah kita gunakan dokumen assembly. Tapi kalau sudah kita buat partnya, sudah kita rakit semua partnya, kita mau buat jadikan 2D, itu itu bisa nanti kita menggunakan drawing itu. Contoh lah, contoh semisal seperti ini. Nah, partnya mau kita 2D-in atau mau kita documentation drawing bahasanya. Nah, template yang kita gunakan, kita pilih drawing ini, gitu. Terjawab? Sudah Pak, terima O- kasih. Oke. Kalau sudah, sekarang coba ya. Ini saya coba dulu aja. Nanti bebas. Kalau kalian ada satu part yang sudah dibuat, bisa buka aja. Contoh saya ini. Nah, kita belajar menggunakan mouse dulu ya. Mouse kalau klik kiri dia adalah memilih, memilih maksudnya menselek ya. Menselek bisa permukaan, bisa garis, ya kan? Kemudian bisa yang lainnya. Tapi kalau klik kanan dia option aja. Kalau klik kanan di tempat yang berbeda tuh dia akan menghasilkan option-option yang berbeda.
Kita klik kanan di area sini. Namanya area Windows Graphics ya. Windows Graphics itu area yang ada di dalam sini ya. Klik kanan dia yang muncul adalah fitur fitur atau toolbar navigasi seperti zoom to fit. Nah, semisal ya, ini saya zoom. Nah, kalau kita nge-scroll mouse kita ke depan, dia akan zoom out. Kalau misalkan ke belakang, dia zoom in. Tapi hati-hati, proses cara menzoom in, zoom out itu, usahakan kursor kalian selalu berada di tengah sini, biar ketika kalian zoom zoom out, zoom in, scroll ke belakangin, dia tetap ada posisi di tengah gini. Lain halnya ketika kalian menempatkan kursor kalian itu tidak di tengah-tengah model. Di sini misalkan ya, ini saya klik, saya mundurin scroll mouse saya. Dia ngezoomnya akan ke sebelah kiri, gitu. Ya, paham? Bisa coba. Nah, coba scroll sama klik kanan, zoom to fit. Oke, coba. Saya kasih waktu 2 menit. 1 menit ya. 224, 225. Coba. Eh, belum ada ya? Belum punya ya? Ya udah nggak apa-apa deh. Kalau udah, Saya eh, sudah, Pak. sudah ya coba ya. Kalau yang sudah ada model, cara cara ngeceknya adalah tekan tombol R. Nah, itu namanya recent file. Nanti ada nih model-model terakhir yang sempat kalian buat. Tinggal klik aja salah satunya. Yang ke arah mana, Su? Udah? Ya, Pak. Izin Coba. bertanya, Pak. Ya, gimana? Ini aplikasi SolidWorks itu kalau sama Autodesk Inventor itu apa jauh berbeda ya, Pak? Atau sama? Kalau yang sudah mencoba sih nggak jauh berbeda untuk fitur. Kalau untuk modeling, assembly sama drawing ya, Iya, Pak. nggak terlalu jauh berbeda. Soalnya sama Katia terus sama NX Siemens itu agak-agak berbeda ya. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, lanjut. Kemudian kalau scrollnya ditekan, ya, scroll mouse-nya ditekan, kemudian diputar, itu rotate ya namanya. Cara ngerotate juga harus ada caranya nih. Klik rotate, geser ke kiri, lepas. Geser lagi, kursor ke kanan, klik eh, apa namanya scrollnya, geser ke kiri, diputar. Jadi gitu ya. Jadi jangan sekali putar, nanti dia agak susah maininnya. Gitu. Sudah? Belum coba? Yang penting itu dulu tuh. Klik kiri, zoom in, zoom out, rotate. Nah, itu tuh yang sering apa namanya orang yang belajar otodidak agak kesulitan. Itu dulu. Nah, zoom to fit tuh bisa kita akses juga dari sini ya. Ini namanya zoom to fit. Zoom to fit. Oke. Nanti yang lainnya akan saya jelasin satu-satu sambil jalan aja. Yang penting itu dulu. Jadi, tapi yang harus kalian pahami sebelumnya adalah ini. Ya.
area. Bentar ya, saya buka bukunya dulu. Oke. Nah, ini coba kita kalian pahami ya. eh Masing-masing kelompok toolbar ya. Jadi ada menu bar. Di sini kalau menu bar adalah ini, terus kemudian ada comment manager itu segini ya. Ya, yang ini, yang merah ini, dia adalah toolbar yang akan sering kita gunakan atau perangkat yang kita gunakan dalam mendesain. Fitur-fitur lah bahasanya. Terus ini juga sering banget kita gunakan nanti area ini adalah eh, head up view toolbar. Ini ya, lebih kepada toolbar navigasi. Sebagai contoh, nanti bisa kalian coba sendiri. Zoom to area, kita mau zoom area sini doang. Zoom to fit, dia zoom all ya kalau di AutoCAD. Ini section tuh untuk ngebelah, section untuk ngebelah sementara, bukan ngebelah bendanya, tapi cuma ngebelah sementara aja. Bagai display. Kemudian ini view orientation, saya mau view isometric, kemudian saya mau view front, front top gitu ya. Nah, kemudian eh, ini stylenya kita mau seperti apa, mau kayak gini, bebas ya. Nah, kayak itu ya, sementara itu head up view toolbar. Nanti bisa dicoba-coba. Kemudian fitur manager design tree. Nah, ini yang harus kalian pahami adalah historical. Jadi, step yang sudah kalian lalui dalam mendesain suatu model nanti akan terrecord atau terekam dalam langkah-langkah yang kita buat seperti ini. Semisal kita pengen mempelajari cara membuat file ini dari pertama sampai akhir gimana sih? Bisa cara gimana? Ini kursor kita arahkan ke sini. Ini saya kirim dulu ke kalian ya, ke WA nanti coba dibuka ya. Bacanya saya kirim ke Bacanya ya, nanti kirim ke yang lain ya. Iya, Pak. Udah saya kirim itu. Hmm. Oke. Tapi saya 2025 itu ya filenya. Atau saya save as ke file STP. Jadi kalian buka save as.
yang 2023 bisa buka file yang tester kedua baca ya. 2022, 23, 21. Kok kalah? Nah, last step-nya sudah saya kirim. Oke, kita lanjut. Oke. Eh, contoh kita mau pengen pelajari nih langkah-langkahnya. Ini bisa saya tarik nih. Saya arahkan kursor saya ke sini sampai muncul icon tangan. Ini saya tarik nih. Mulai dari mulai dari bawah origin. Nah, dari origin ini kan sebelum belum ada apa-apa, saya tarik. Oh, dia buat skate ini masukin skate ini. Skate ini apa sih? Oh, ini skate referensi dari AutoCAD dalam ketika saya mau menggambar 3D-nya. Kemudian saya buat pertama langkahnya ini, kedua sel itu pertama dia seperti ini pejal, nggak ada ketebalannya. Nah, gini, gitu ya. Kemudian setelah itu, setelah saya sel dia mulai ada rongganya. Kemudian saya revolve ini, kemudian saya gandakan dengan melingkar namanya pattern. Seterusnya ya, kita bisa pelajari setiap langkahnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum? Saya lanjut. Nah, dua nanti yang eh, akan terus kita lakukan secara berulang, yaitu sketch dan 3D model atau feature. Bahasanya kita biasakan sketch sama fitur ya. Fitur itu adalah ini ya. Kalau sketch di dalamnya ini. Nah, kayak kita sebelum sebelum saya nge 3D-in, saya harus membuat sketch terlebih dahulu. Sketchnya seperti apa? Nah, sketchnya seperti ini. Saya buat, kemudian setelah saya buat, saya klik fitur, saya revolve. Nah, saya revolve. Nah, kemudian dia nge-revolve atau nge-feature sebesar 360 derajat. Itu 360 degree atau derajat. Nah, jadi bahasanya sketch sama feature ya. Ya, roll to end, nah, dia back to itu. Oke. Sampai sini paham ya? Jadi sketch dan fitur ini yang akan terus kita gunakan nih dalam memodeling. Oke, kita mau buat dari awal nih. Oke, kita mau buat dari awal. Ini kita close aja karena kita sudah tahu cara ngerotate gimana, cara ngezoom gimana, cara navigasi gimana, historical, ngediting historical gimana gitu. Sorry, sorry. Jadi kalau misal kita mau edit, karena SolidWorks ini adalah proses yang berbasis parametric modeling, maka dalam proses pengeditannya itu dimudahkan kita sebagai user atau sebagai pengguna. Gitu.
Misal saya pengen edit sketchnya, saya klik kanan, edit sketch di sini. Maka kita bisa tuh mengatur dimensi-dimensinya nanti. Kemudian kalau misalkan edit feature, ya berarti fitur revolve-nya yang kita edit. Kita klik kanan, edit fitur, gitu. Oke, oke sampai sini. Saya lanjut. Ini kita close dan save. Tadi saya buat new yang baru ya. Oke, contoh sekarang saya pengen membuat benda yang sederhana dulu nih, kayak gini. Sekarang saya harus mulai dari mana? Mulai dari materi pendekatan tadi. Pendekatan apa yang harus saya gunakan? Nah ini, pendekatan apa yang harus digunakan? Layer cake kah? Water wheel kah? Atau manufaktur? Nah, ya kan? Nah, penjelasannya kalau misalkan layer cake dia itu cara membuatnya seperti kita membuat model kue tart atau kita kan pernah main pasir pasir pantai gitu ya. Nah, ini contoh langkah pembuatannya gitu. Kemudian water wheel ini kita membuat model dengan cara membuat satu sketch acuan dasar yang mencakup semua keseluruhan bentuk dari model ini sendiri. Jadi kita biasanya kalau water wheel itu hanya membuat setengah sketch dari full sketch kita. Karena prosesnya di mas ini yang dibubut, jadi milling, maka kita menggunakan manufacturing. Ya lanjut. Kemudian kita pilih nih metode yang cocok nih dari ketiga ini apa untuk model yang mau kita buat ini. Atau ada yang bisa menebak pendekatan apa yang mau kita terapin di sini yang di apa untuk membuat model ini. Amerika, Tadi Pak. oh, wow. Oke, ada yang jawab Amerika, ada yang lain. Eropa, Pak. Coba dua, ada yang lain. Oke, yang jawab Amerika sama Eropa. Saya tanya lagi, ada berapa pendekatan yang bisa kita gunakan di SolidWorks? Ayo, ada berapa pendekatan? Tadi saya jelasin dalam menggambar. Ada tiga. Apa aja?
Halo, halo. Kita kan ada tiga nih. Tadi saya pengen tanya lagi sama yang tadi ngejawab. Kita kan tadi ada tiga pendekatan. Pendekatan apa aja yang bisa kita terapin di model ini? Ya, coba tuh jawab. Ya, harusnya bisa jawab ya tadi ya. Jadi ini akan kita gunakan pendekatan layer cake dan sorry, manufacturing dan apa? Potter's wheel. Potter's wheel. Nggak, kalau water wheel kali. Water wheel itu nggak bisa kita gunakan. Water wheel itu bisa kita gunakan hanya untuk part-part yang bulat ya, yang mempunyai subdiameter atau ada water wheel itu kita gunakan ketika kita ingin mendesain contoh aqua, botol Tupperware, dia kan bulat dan lonjong ya, ada yang lonjong ya. Nah, setiap tahunnya itu adalah hmm, oke, yang cocok di sini itu pendekatan layer cake atau manufacturing. Ya, jadi kita ambil tuh sekaligus. Oke, kita gunakan kombinasi ya antara apa? Antara water wheel dengan layer cake. Ya, contoh pendekatan manufacturing. Kalau pendekatan manufacturing, saya tanya lagi nih, kita biar sama-sama paham ya. Itu apa maksudnya pendekatan manufacturing? Halo, ada yang bisa jelasin maksudnya pendekatan manufacturing itu gimana? Pembuatan model dengan cara melihat bagaimana model itu dimanufaktur atau diproduksi. Contohnya di Oke, mesin model bubut, ini model ini dia dibubut atau dimiling? di apa Pak? Dibubut atau dimiling? Di milling, di milling. Ya, Benar nggak Pak? Giling, Pak. Milling Pak. ya kayak benar miling. Karena bentuknya kotak. Ya, kayak salah jod. Ini di manufaktur. Artinya apa? Nanti kan harus dari base material saya gambar dulu ya, gitu. Kalau layer cake bisa bertahap. Ini saya bikin dua, kita bikin dua. Yang pertama layer cake dulu ya. Kalau powder wheel tuh udah pasti nggak bisa buat ya, sudah pasti nggak bisa buat. Contoh sekarang, oke kita kan sudah tahu metodenya ya. Layer cake mau kita gunakan.
Nah, tahapannya awalnya gimana kita dalam membuat sketch? Kita klik sketch atau toolbar sketch-nya harus harus tahu ya. Ketika kita mau buat sketch, kita klik fitur atau toolbar. Kita sepakat aja sebutan ini semua yang ada di sini toolbar namanya ya, toolbar sketch. Nah, kalau di software parametric modeling, mereka menyediakan plan atau bahasanya papan tulis lah gitu lah. Kita mau buat dari mana nih? Dari front kah, dari top kah, atau dari right ya, dari kanan. Dibilang penting, nggak terlalu juga dalam beberapa case. Tapi ini fundamentalnya bahwa dia punya eh, bidang skate namanya. Ada tiga bidang, front, top, right. Kalau di AutoCAD nggak ada. Fungsinya buat apa? Sebagai tempat kita men-sketch. Tak. Kalau bahasa di lapangan, ketika kita butuh papan tulis untuk menggambar atau menulis. Kita butuh buku, menggambar, menulis. Yang bisa fleksibel, nggak hanya di depan kelas, tapi di, di mana-mana kita bisa menggunakan pulpen kita untuk menggambar dan merecord. Nah, kita harus pilih salah satu nih ketika membuat sketch. Kapan kita menggunakan front, kapan kita menggunakan right, kapan kita menggunakan top. Itu nanti seiring waktu teman-teman akan paham. Tapi secara umumnya, kapan kita menggunakan front, top, right-nya itu berdasarkan nanti pandangan isometrik yang mau kita hasilkan dia gimana nih berdiri, tiduran kah, atau gimana atau jungkir balik gitu kan bahasanya. Nah, sebagai contoh ini saya akan menggunakan metode layer cake ya. Saya akan menggunakan metode layer cake dan menggunakan plan top untuk mensketsa. Saya klik aja top plan di sini ataupun saya klik ini ya, klik top plan. Nah, gitu. Nanti dia secara normal tuh ke pandangan depan. Tapi kalau misalkan nggak ada, contoh ya gini ya. Saya mau mensketsa di permukaan bidang sini. Saya klik permukaannya duluan, nggak masalah. Jadi ada dua cara. Kita klik toolbarnya dulu, baru klik makanannya atau pilih makanannya, baru bayar. Sorry, baru kita pilih uh, plan-nya, baru kita sketch. Kita klik permukaannya, baru kita sketch atau kita klik sketch dulu, baru kita klik permukaannya itu bebas. Jadi ketika kita klik permukaannya untuk kita jadikan sketch, maka dia akan ngerotate namanya normal to sketch. Normal to terhadap plan atau plan yang kita atau permukaan yang kita pilih. Jadi dia otomatis jadi pandangannya 2D gitu. Kalau secara slow motionnya gimana? Misalnya saya ganti slow. Saya buat sketch di permukaan sini atau di plan. Sama aja ya. Saya klik sketch ini. Nah, gitu. Maksudnya proses dia nge-convert, bukan nge-convert ya. Merubah pandangan yang tadinya pandangan asal ya gitu ya. Karena kita gunakan proses rotate. Nah, dia ketika kita klik permukaan benda kerja untuk kita buat lubang di sana, maka dia akan berbalik menjadi normal to sketch. Normal to view-nya normal to gitu. Terhadap plan yang kita pilih. Oke, tuh. Cara ngaturnya di mana? Cara ngaturnya bisa langsung normal to sketch di sini ya, di option.
Di option, kemudian kita klik view, kita klik sketch, kemudian kita klik auto rotate. Ya, auto rotate view normal to sketch. Kita oke saja, gitu. Nanti dia otomatis kalau saya coba saya unchecklist ini ya. Saya klik sketch di sini. Nah, dia nggak normal to sketch karena saya unchecklist. Sekarang saya rubah lagi. Saya klik option, kemudian kita klik sketch, kita klik auto rotate, kita klik OK. Nah, maka dia akan berbalik. Oh, sorry, dia belum update. Ada. Saya klik permukaan ini, saya klik sketch. Nah, dia akan auto rotate to normal to sketch gitu ya. Oke, paham sampai sini? Ada pertanyaan? Jadi makanya kenapa tadi saya cepat karena saya klik option view-nya view transitionnya saya cepetin. View ini saya saya open. Jadi dia akan cepet nih. Saya klik OK. Contoh, saya klik permukaan ini, saya klik sketch, set langsung. Itu untuk menghemat waktu ya, gitu. Saya close. Kita mulai lagi dari yang baru tadi. Oke. Tadi kita klik sketch, kita pilih tadi apa? Top top ya, top lane. Sekarang kita buat sketsanya. Ini kalau dari pandangan atas sketsanya kan berarti gini, lurus, gini, gini kan. Oke, kita buat ya. Satu lagi pengaturan yang harus kalian lakukan sebelum kalian memulai sketch. Pertama tadi adalah menceklis auto rotate ya, normal to sketch. Oh, sorry. Yang pertama tadi kalian harus checklist auto rotate view normal to sketch. Yang kedua itu kalian harus checklist ini, enable on screen numeric input. Nanti klik atau checklist juga yang create dimension ya. Only when the value is enter. Jadi kita langsung klik jumlah dimensi yang mau kita kasih. Itu ya wajib harus di checklist menurut saya. Kemudian kita mulai menggambar. Kita klik kiri, kita bisa ngeklik kiri pada fitur atau toolbar-toolbar yang mau kita gunakan. Sebagai contoh, sekarang saya pengen menggunakan line. Saya klik line di sini, saya klik dari sini. Nah, ini bisa langsung ada angkanya nih. Kalau kalau misalkan tadi udah option terus di checklist create di dimension when tadi gitu kan. Nah, yang ini kita sudah checklist maka tadi akan muncul dimensi gini kita masukin nih. Dari sini berapa? Oke. Tapi kalau semisal tadi belum kita checklist, ini contoh aja ya. Yang checklist misal saya klik line. Nah, maka nggak muncul tuh dimensi kan. Nah, nanti manual dari misalkan gini baru kita kasih dimensi seperti ini. Kita tentuin misalkan 30. Tapi saran saya adalah apa? Saran saya kita setting aja option, kemudian kita pilih sketch, enable, checklist. Oke.
Oke ya. Sampai sini ada pertanyaan? Belum? Oke, saya lanjut. Sekarang coba teman-teman sudah checklist tadi, option, harap di checklist, harap di checklist. Kalau sudah, klik line, klik dari titik origin. Nah, ini syaratnya ya. Ketika kita ingin membuat sketch, usahakan kita memulai dari titik origin karena dia akan mengunci gitu. Sketchnya nggak kemana-mana. Kita klik dari titik sini, namanya titik origin. Jangan lupa titik origin. Kemudian saya pengen buat ke kanan. Kanan berapa? Dari sini sampai ujung sana berapa nih? Ada yang tahu? Berapa? 126. Satu, 26. 125. 126, benar. 70 tambah 56. Berarti masih fokus. Arahkan kursor kita. Tandanya kalau misalkan garis kita lurus tuh ada tanda kuning strip gitu ya. Tapi semisal Pak, saya saya nggak sengaja nih. Nggak lurus 126 sudah saya kasih. Nah, kalau kayak gini tinggal enak jump to fit aja. Nah, nggak masalah. Terusin aja tapi yang setelahnya dilurusin. Nanti akan kita bisa atur. Sekarang misalkan ke samping sini. Nah, dari sini ke sini berapa? Berapa? Biar fokus. Coba cari berapa? Oh. 87. Oke. 87. Kita buktikan ya. Caranya kalau saya gimana? 125 dikurang 38 kurang 25. Di sini saya bisa kurang bagi tambah. 135 dikurang berapa tadi? 38 kurang 25 gitu ya. Ah, tuh bisa langsung. 72. Tadi jawabnya berapa? 72. 72. Oke, baru ke kiri ada dimensinya tinggal klik 56, enter, ke bawah 38, enter, ke kiri tinggal lurusin gini aja nih. Kalau mau kasih dimensi juga nggak apa-apa, misalkan 70, enter, baru balikin ke titik origin. Tandanya kalau misalkan sketch kita sudah terhubung semua, maka akan ada tanda warna yang berbeda di dalam sketch kita, gitu ya. Saya bedakan sketch kita terhubung semua sama belum, tandanya misalkan gini ya. Ini wah, sampai sini doang, nggak terhubung. Nah, ini nggak ada warna berbeda kan, tapi kalau ini saya hubungkan nih, ini saya tarik sini. Nah, ini bahkan sini beda sendiri. Ya, ya semisal ini tadi saya nggak sengaja miring Pak, gimana lurusinnya? Caranya tinggal klik garisnya aja. Di sini pilih horizontal, dia akan ngelurusin sendiri. Ya, ini juga kalian bisa bedain. Warna kita sebelumnya biru nih. Sebelum saya sebelum saya lurusin dia warna biru. Statusnya undefined, tapi setelah saya klik, saya lurusin, dia warnanya jadi hitam, terus kemudian statusnya jadi fully defined. Nah, ini yang harus kalian pahami tentang hal ini. Jadi,
Oke. Jadi ada namanya basic sketch, status of sketch. Jadi status sketch kita adalah yang tadi ini nih, yang berubah-ubah. Maksudnya gimana? Sketsa yang kita buat dapat berada di salah satu dari 5 keadaan status sketch. Nah, status sketch tergantung pada hubungan geometris antara satu dimensi dengan satu objek atau geometri sama dengan objek lainnya. Maksudnya satu objek tuh garis dengan garis lainnya, dengan arcs atau dengan yang lain gitu maksudnya. eh Kemudian dan dimensi yang mendefinisikannya. Simpelnya adalah kalau sketch kita sudah diberikan semua dimensi lengkap, terus kemudian match atau constraint-nya lengkap, kayak tadi ya belum miring kita horizontalin udah lengkap, maka dia akan fully defined. Kalau under defined apa tadi? Warna biru. Berarti sketch kita belum apa namanya lengkap dimensi dan informasinya. Maka perlu dilengkapi apa yang belum lengkap nih dari gambar saya tadi. Belum lurus, saya lurusin dimensi sudah lengkap, tapi kok masih warna biru? Karena masih ada yang miring di eh, apa namanya geometrinya. Maka saya lurusin tadi. Setelah saya lurusin warnanya jadi warna hitam semua garisnya. Dan yang direkomendasikan garis yang direkomendasikan warnanya untuk kita masuk dalam proses 3D model dari sketsa yang kita buat, garisnya harus warna hitam gitu. Namanya fully defined. Nah, fully defined status ini memberitahu sketsa yang dibuat memiliki informasi yang sudah lengkap, geometrinya lengkap, horizontal, vertikal kah. Nah, kemudian baru kita bisa bikin 3D-nya. Yang ketiga, status apa? Overdefined. Jadi dimensinya bertabrakan, salah satu harus ada yang dihapus dimensinya atau karakter dari sketchnya, juggling dan sebagainya, nggak terlalu lupa. Jugglingnya double aja, ada yang double dimensinya. Oke, kalau yang merah tabrakan dimensinya, semisal nih ya, semisal 72 tambah 38 nih kan, eh kalau saya gini, saya klik ketambahan dimensinya buat jadi warna degling. Seharusnya ini nggak perlu karena sudah terakumulasi dengan 72 tambah 38. Contoh lain itu yang degling ya. Kalau under defense gimana? Contoh tadi udah saya lurusin terus kemudian pengen saya vertikal ini garis ini. Ya, dia makan jadinya under defense error. No solution. Tinggal kita klik no solutionnya. Dia akan mendiagnosa apa yang salah nih dari proses yang sudah kita buat vertikal. Jadi dia nggak mau nih ada dua karakter. Bahasanya lu mau horizontal apa mau vertikal sih gitu. Kalau si software ini bisa ngomong mah. Nah, ternyata nih saya salah. Saya klik kanan, saya delete. Maka dia akan nge-solve sendiri, ngebenerin sendiri. Tuh. Sudah sampai sini? Sudah paham? Coba dibuat. Saya kasih waktu 2 menit ngebuat ini, ngebuat garis ini ya. Oke, 2 menit ya. 37 lewat 9. Maaf. 7 lewat 9. 3 lewat 9.
Sudah? Yang lain sudah? Buat skate-nya? Sudah, Pak. Oke, kita lanjut. Udah versi yang Hansen. Ah, oke. Setelah sudah, kita klik fitur. Kemudian kita extrude base. Tanpa harus kita finish sketch, kita bisa langsung menggunakan extrude. Caranya kita klik extrude saja. Maka secara otomatis dia akan membaca profil yang mau kita extrude yang mana gitu. Dia akan membaca kalau misalkan profil atau sketch kita sudah terhubung semuanya gitu. Tapi kalau nggak terhubung dia nggak bisa kita extrude gitu. Oke, sekarang kita extrude ke atas. Tingginya berapa nih? Tingginya berapa? 75. Oke, tingginya 25, 75 dikurang 50. Karena kita menggunakan bertahap, jadi kita bertahap ya. Bawah nanti kita 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 timpa ke atas, kita timpa lagi ini. Namanya bertahap tuh seperti itu. Kita kasih 25. Kita oke. Coba ikutin. Sudah saya lanjut ya. Kemudian tadi saya lupa sampein. Syarat kita membuat sketch adalah kita memilih salah satu dari ketiga plane yang sudah tersedia untuk kita jadikan bidang sketsa ya, bener ya? Sampai sini paham? Nah, kalau sudah ada Pak historinya satu nih, kemudian kita mau buat sketch di permukaan benda kerja, saya nggak bisa asalkan permukaan benda kerjanya rata seperti ini. Nah, kalau semisal permukaannya melengkung seperti tadi tangki ini, bisa nggak? Nggak bisa. Kalau kita mau buat sketch di sini atau di permukaan sini tuh nggak ada pilihannya tuh. Adanya edit sketch. Tapi kalau kita ingin membuat di sini, kita klik permukaan sini, ini ada pilihannya sketch gitu, permukaan datar. Caranya bebas, mau klik permukaannya dulu baru klik sketch, atau klik toolbar sketchnya terdahulu baru klik permukaannya. Nah, jadi dia normal to sketch kan? Ya sudah, sekarang kita timpa lagi nih. Kita buat sketch lagi dari kita klik line dari sini ke sini berapa nih? Berapa? Dari sini ke sini Lima lima. 125 56. 55 125 kurang 70. Nah, ini simpel ya, apa namanya? Soalnya baru simpel. Nanti ada soal yang kita tuh cari dimensinya ribet banget itu berapa kurang berapa ya, kurang berapa lagi ya. Nah, gitu. Nih, 55. Kemudian ke kanan ada 50, ke sini itu nggak ada, bebas dulu aja. Kalau nanti bisa kita cari kok dia. Atau mau langsung 125 kurang 70 kurang 25. Ini bisa bisa aja nih. 125 kurang 70 kurang 20. sorry, 125 kurang 70 kurang 25.
Nah, bisa langsung 30. Terus klik sini, yang pasti 25. Kita ketik aja 25, enter, balikin lagi ke sini. Nah, baru kita klik fitur, kita extrude. Nah, otomatis ya karena sudah ngeloop skate-nya. Nah, ini skate-nya warna biru nih, anti under depend. Artinya nih belum ada, ini masih bisa ditarik-tarik nih kalau warna biru. Nah, masih belum lurus. Caranya gimana? Kita klik garisnya. Nah, kalau kita mau balik lagi apa pandangannya ke 2D, teman-teman bisa tekan spasi, kemudian pilih normal to skate. Nah, jadi dia akan balik lagi skate ke posisi yang normal. Ini tinggal kita klik, kita mau jadikan vertikal, kita klik aja vertikal. Nah, sekarang yang tadinya under define warnanya masih biru, udah berubah menjadi hitam, statusnya menjadi fully defined. Baru kita bisa klik lagi, klik extrude. Usahakan ketika kita mau extrude itu statusnya sudah fully defined ya. Gitu. Baru kita extrude lagi nih 50 ke atas. Klik 50. Klik OK. Sekarang kurang apa? Kurang yang ini. Posisinya mau kita samain gini bisa. Sekarang kita buat skate segitiga seperti ini. Nah, ini kan nge-skate-nya ada jarak 6 nih dari permukaan sini. Ada dua cara. Yang pertama kita bisa bisa saja membuat skate dari permukaan sini. Atau ini extrude dulu sudah semua. Coba di extrude. Yang langkah step kedua tadi. Saya kasih waktu 1 menit. Ah, oke, sudah ya. Kemudian kita, kita klik sketch di permukaan sini. Nah, sekarang kita klik line saja. Kita klik garis dari sini ke sini ke sini ke atas. Nah, kalau seperti ini kan sudah warnanya hitam semua ya. Karena kita sudah membuat sketch pada titik-titik yang sudah terkunci ya. Ini terkunci dimensinya nggak perlu kita kasih dimensi nih. Dia sudah terdimensi nih secara otomatis ya. Statusnya sudah fully defined. Jadi kita tinggal klik fitur extrude. Nah, kalau kita mau rubah arah, kita tinggal klik reverse aja nih. Reverse direction, dia berubah arah ke kanan. Berubah arah ke kanan, tinggal kita masukin berapa? 20. Kita masukin saja 20. Ah, nah sedangkan dia ada jarak offset 6. Ini kita kasih from-nya ganti offset. Kasih 6. Enter. Nah, dia masih belum betul. Offsetnya masih keluar. Ini tinggal kita reverse aja nih. Klik ini. Nah, terlihat sudah betul. Kita klik OK. Jadi, sudah jadi apa masih kurang? Ada yang kurang? Halo? Sudah jadi apa ada masih yang kurang? Masih ada yang kurang, Pak. Apa itu? Lengkungan di atasnya itu, Pak. Oke, ini dinamakan fillet ya. Oke, bahasanya sepakat kita namakan fillet.
Kita kasih fillet R25, radius 25 artinya. Caranya ini, kita klik fillet. Ada fillet, ada chamfer ya. Kita kita klik fillet. Ini ada macam-macam metodenya. Kita pelajari satu dulu nih. Constant size fillet. Di sini kita pilih symmetric, artinya simetrik. Ini kita kasih 25. Otomatis satuannya milimeter ya di sini karena saya pilih mmgs. Saya klik garis ini, saya klik OK. Nah, otomatis dia ngefilet. Oke, bisa diikuti. Coba saya kasih waktu 2 menit untuk jadi seperti ini. 3, 2, 6. Tapi kalau ada yang mau bertanya, ya silakan bertanya. Makan. Ada kendala yang lain? Bisa?
Udah? Ini saya buat screenshot yang berbeda biar ini ya, untuk laporan. Oke. Ah, ada yang mau bertanya? Ya. Kayak gini. Saya mau tanya, dari 56 orang ini